Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wa ayatuhal ummahat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang pengajian Masjid Jabal Rahmah yang semoga kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Tersisa dari hadisnya Ummu Sulaim ya, sedikit lagi. Wa fihi aidan, yang di PDF-nya itu halaman 268 ya, 268 di paragraf yang terakhirnya. Wa fihi aidan karamatun li Abi Talhata radhiyallahu anhu li anna Aba Talhata kana qad kharaja ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kanat ma'ahu Ummu Sulaim ba'da an hamalat. Di dalam kisah ini juga terdapat salah satu karamah bagi Abu Talha. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Hal itu karena Abu Talha pernah keluar safar, berpergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Ummu Sulaim ikut bersamanya dalam keadaan sedang mengandung atau dalam keadaan sedang hamil. Falamma raja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minas safari ataha al-makhadu ay ja'aha atalku qabla an yasila ilal Madinah. Ketika Nabi SAW kembali dari perjalanan tersebut, Ummu Sulaim mulai mengalami sakit hendak melahirkan. Ya, kontraksi gitu ya, kontraksi persalinan, bukaan lah gitu ya. Sebelum mereka sampai Madinah, ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
la yuhibbu an yatruqa ahlahu turuqan, ay la yuhibbu an yadkhula alaihim lailan duna an yukhbirahum bil qudum. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama kita juga rahimahumullah menyebutkan ini juga sepatutnya kita lakukan, ya. Tidak suka mendatangi keluarganya secara tiba-tiba pada malam hari tanpa pemberitahuan sebelumnya. Nah, jadi kalau kita berpergian atau safar dan diperkirakan sampai ke rumah itu malam, tuh kasih kabar, ya. WA sekarang udah gampang ya, di WA atau di telepon, kayaknya sampai malam ntar lagi, kasih kabar. Jangan pulang mendadak tiba-tiba. Pada Abu Talha radhiyallahu anhu rabbahu wa qala Allahumma innaka ta'lamu anni uhibbu an la yakhrujan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makhraja illa wa ana ma'ahu wala yarji'a marji'an illa wa ana ma'ahu qad asabani ma tara. Maka Abu Talha radhiyallahu anhu berdoa kepada Rabbnya seraya berkata, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku sangat suka jika Nabi SAW keluar berpergian, maka aku ikut bersamanya. Dan jika beliau kembali, maka aku juga bersamanya. Sedangkan sekarang aku tertimpa keadaan yang engkau lihat ini. Ya. Yunaji rabbahu subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau bermunajat kepada Rabb, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Taqulu Ummu Sulaim, fama wajadtu alladhi kuntu ajidu min qablu, yakni hana 'alaiha talqu walaka annahu tatluku. Maka kemudian Ummu Sulaim berkata, aku tidak lagi merasakan apa yang sebelumnya aku rasakan. Ya, maksudnya rasa sakit, kontraksi tadi, ya, itu tiba-tiba hilang, pelan, ringan, hilang, ya. Padahal ya kita sini nggak ada yang tahu ya, ibu-ibu yang di belakang itu kalau lagi kontraksi gimana rasanya, lagi bukaan, sakit sekali, ya. Jadi setelah Abu Talha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dari doanya ini beliau tidak minta kepada Allah, ya Allah ringankanlah sakit istriku, tidak, doanya tidak itu. Tapi doanya ingin tetap bersama Rasulullah, keluarnya tadi bareng Rasulullah, pulangnya juga bareng. Paham enggak maksudnya di sini? Jadi sebelum sampai di Madinah, istrinya Abu Talha, Ummu Sulaim ini itu kontraksi. Harusnya kan ini kan udah tanda-tanda mau melahirkan. Harusnya cepat-cepat sampai Madinah gitu ya. Cepat-cepat sampai Madinah supaya nanti ada yang nangani kalau mau melahirkan. Tapi ini kan bersama Rasulullah, dan Rasulullah tidak suka pulang dari safar malam. Ya. Dan zaman dahulu kan nggak ada WA, nggak ada HP, jadi beliau nggak bisa kabarin orang di rumah. Jadi nunggu pagi nginap. Itu. Sementara ini Ummu Sulaim udah konteks ini. Abu Talha nggak mau kalau dia pulang duluan, harus sama dengan Rasulullah. Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui aku sangat suka jika berpergian sama Nabi, pulang juga sama Nabi. Tapi Engkau lihat sekarang ya Allah, aku sudah mengalami apa yang Engkau lihat sekarang. Engkau tahu, yaitu istrinya sedang kontraksi. Ya, dengan doa ini tiba-tiba rasa sakit yang dialami Ummu Sulaim itu hilang. Ya, jadi beliau di sini sampaikan, beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini termasuk apa? Karomah. Ya.
Karomah itu apa? Karomah itu kan kalau secara bahasa adalah kemuliaan gitu ya, kemuliaan. Ya. Secara istilah itu adalah kejadian-kejadian yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia yang diberikan kepada Allah, kepada hambanya yang dipilih. Jadi karomah ini nggak bisa dipelajari. Semakin kuat iman seseorang, semakin kuat ketakwaan seseorang, maka Allah terkadang berikan karomah. Ya, jadi siapa saja sebenarnya, nggak mesti harus ustadz, kiai, syekh, habib, nggak mesti. Yang dinilai itu adalah bagaimana kuatnya hubungannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan karomah. Ya, nggak bisa dipelajari. Jadi kalau nanti ada orang yang ngaku-ngaku misalnya gitu ya, dan ada juga biasanya ada yang itu apa ya istilahnya, jurken lah kalau itu, kalau bahasanya juru kunci. Dan juru kunci ini itu untuk nyebarkan berita supaya dikenal gitu. Itu permainan gitu. Ya. Ngaku bisa jalan di air, di atas air, bisa nembus tembok, bisa terbang gitu ya. Ini karomah tidak ini? Karomah tidak? Hah? Karomah nggak ini? Bisa terbang, bisa jalan di atas air? Hah? Karomah tak? Gimana Pak? Nah, bisa karomah bisa tidak, tergantung amaliyahnya orang itu. Kalau kita lihat dia jauh dari syariat Allah, jauh dari sunnah Nabi, bahkan dia itu suka melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan Nabi, dan memang kita lihat bisa terbang, itu bukan wali Allah tapi wali setan. Dan itu dipelajari. Ada kawan mana Ustaz? Dulu dia mondok di pondok dia itu ada yang ritual-ritual seperti ini itu ada, diajarkan mereka. Apa namanya, puasa muti. Beliau sebut puasa muti itu. Ya, jadi kawannya ada yang bisa terbang. Beliau itu gagal katanya karena ketiduran. Ketiduran. Nah, ini bukan karomah. Kenapa? Karena dipelajarin. Dan ini bukan wali Allah tapi wali setan. Karomah itu nggak perlu dipelajari. Dalam kondisi terdesak, dalam kondisi kritis, ketika seorang itu berdoa kemudian Allah berikan, itu karomah. Ya. Dan ini nggak semua ya. Bagi itu tadi yang kita sampaikan, semakin kuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka semakin mungkin kita akan diberikan atau akan sekali-sekali ya diberikan karomah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, banyak ya karomah dari para sahabat tabi'in. Ya. Abu Bakar radhiyallahu an contohnya, ini sebagaimana disebutkan dalam Tarikh Dimashqi Ibnu Asakir. Ya. Beliau di antara karomahnya tahu janin istrinya itu berjenis perempuan dan tanda saat wafat. Kalau zaman dahulu ini karomah ya, ini karomah. Kalau sekarang USG udah ketahuan gitu ya. Tapi nggak mesti juga. Kadang sudah USG diceritakan ini perempuan, lahir laki-laki gitu kan. Jelas-jelas itu ada kawan itu. Dokter USG 2 kali atau 3 kali, dokternya bilang perempuan semua. Giliran lahir laki-laki, karena anaknya udah banyak laki-laki, dia pingin anak perempuan, laki-laki lagi keluarnya. Ya. Begitu juga ya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau juga memiliki firasat. Karomah dengan firasat ini hampir berdekatan ya. Firasat yang sangat kuat.
ya, tahu sesuatu akan terjadi, ya, tahu isi hati. Ini karomah sahabat Utsman bin Affan. Begitu juga sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, beliau juga punya karomah, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Kalau dari tabi'in lebih banyak, ya, Said bin Musayyib, Hasan Al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Sirin, ya, atau sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu beliau karomahnya adalah termasuk orang yang doanya senantiasa dikabulkan, bahkan bisa berjalan di atas air. Nah ini, kalau ini tadi berjalan di atas air ketika mau nyerang, ya, Persia, ya, lewat sungai Efrat, apa itu Efrat, ya benar ya, ya, lewat situ. Itu lagi banjir dan orang-orang musuh-musuh Islam itu udah narik kapal semua. Kapal-kapal yang ada di pinggir-pinggir itu udah ditarikin semua karena tahu kaum muslimin mau nyebrang. Ya. Tapi ini karomahnya beliau, nggak tahu mereka ya bisa jalan di atas air. Nah, bersama Salman Al-Farisi. Ya. Begitu juga Hasan Al-Basri ini. Dalam Hilyatul Auliya disebutkan pohon kering, pohon kurma kering bisa kembali hidup berbuah. Bayangkan, ngeri karomahnya. Ya, banyak karomah-karomah yang lain. Dan perlu dicatat, ya, wali-wali Allah yang punya karomah ini, beliau itu juga nggak ceritakan, nggak cerita ke orang-orang, dan nggak pingin diketahui oleh orang lain. Beda dengan sekarang, karomah nggak jelas, tapi ceritanya menyebar. Ada yang bilang, ya, apa, turun rantai emas dari langit. Pernah dengar nggak antum? Ya. Malaikat aja bisa diperintah. Malaikat tak kejar kalau dia nggak nurin hujan katanya. Sudu itu apa? Ini bukan karomah, nauzubillah ini. Tapi herannya ya, ada yang percaya gak? Ada yang percaya yang kayak gitu-gitu. Ya Allah, subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kayak itu jelas-jelas. Ya kita bilangnya segera berobat aja seharusnya kan. Ini ada yang percaya dan membela, bayangkan. Ya. Nauzubillah ya. Jelas-jelas ini MUI aja sudah keluarkan itu. Keluarkan fatwa penyimpangan dan kesesatan ini, karena jelas-jelas nggak mungkin lah sampai merintahkan malaikat lah, ngejor telepon lah, ini kan jelas-jelas kesesatan. Tapi itu tadi ada yang loreng-loreng itu, ya, ya, ada yang bela itu. Nauzubillah. Ya, ini zaman memang ya. Kita butuh kuat iman, ya, dan juga ilmu, karena subhat begitu banyak, ya, dan orang-orang jahil begitu banyak juga, ya, jahil karena tidak mau menuntut ilmu. Tayyib. Qalat Ummu Sulaim li zawjiha Abi Talhata intalik fantalaqa wa dakhala al-Madinata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh, jadi tadi kisahnya itu Nabi itu udah mau sampai di Madinah, udah mau malam. Sudah mau malam. Jadi Nabi mempercepat. Sementara Ummu Sulaim itu kontraksi, kan enggak bisa perjalanan. Mau enggak mau harusnya berhenti beliau. Terhalang untuk berangkat, sementara Rasulullah mau masuk, ya, tapi berkat doa beliau tadi Abu Talha kepada Allah Azza wa Jalla, karena kecintaannya kepada Rasulullah, ingin tetap bersama Rasulullah, ya Allah berikan, kabulkan, ya. Dan ini juga ya, seberapa besar ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya,
ya sebesar itu juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Baik. Walamma wasalu ilal Madinati wadu'at. Setelah sampai Madinah langsung Ummu Sulaim melahirkan. Ya, sampai Madinah melahirkan. Fa fi hadza karamatun li Abi Talhah radhiyallahu anhu haitsu khaffafallahu atalqa ala imraatihi biduaihi. Thumma lamma wada'at qalat Ummu Sulaim li ibniha Anas bin Malik wa huwa ahu hadzal hamli alladhi wulida ahuhu min ummihi. Ihtamilhu ila Rasulillah SAW ay idhab bihi. Jadi dalam kisah ini sebagaimana tadi disampaikan terdapat karamah bagi Abi Talha radhiyallahu an karena Allah azza wa jalla meringankan rasa sakit persalinan istrinya berkat doanya. Ya, kemudian setelah Ummu Sulaim melahirkan, ia berkata kepada putranya Anas bin Malik radhiyallahu an yang merupakan saudara seibu dari bayi yang baru lahir ini. Ya, saudara seibu dari bayi yang baru lahir ini. Ya, Anas bin Malik itu putra dari Ummu Sulaim tapi bukan dari Abu Talha. Ya, bukan dari Abu Talha. Nah, lahir ini jadi anak ini atau adik ini itu saudara seibu, gitu ya, saudara seibu. Bawalah bayi ini kepada Rasulullah SAW, yaitu pergilah membawanya kepada beliau. Ya, disuruh ibunya tadi membawa adiknya yang baru lahir untuk menghadap ke Rasulullah. Kama hiya adatu ahlil Madinah idza wulida lahum waladun atau bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahum tamrun fayakhudun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atamrata fayamdaghuha bi famihi thumma yuhanniku biha asabiyah li'anna fi dzalika faidatain. Dan ini juga memang sudah menjadi kebiasaan orang-orang penduduk Madinah. Ya, apabila mereka memperoleh seorang anak yang baru lahir, mereka membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa beberapa butir kurma. Lalu Nabi SAW mengambil sebutir kurma, mengunyah dengan mulut beliau, kemudian mentahnik bayi tersebut dengan kurma itu karena di dalamnya terdapat dua manfaat. Ya, jadi ini tahnik, ya, faedah dari tahnik. Ya, zaman dahulu para sahabat dari kalangan Ansar atau Madinah itu melakukan ini. Ya, setiap ada anak yang baru lahir, mereka bawa kepada Rasulullah SAW untuk Rasulullah SAW tahnikkan. Ya. Al-faidatul ula barakatu rikin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidah yang pertama itu keberkahan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keberkahan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Ya. Sebagaimana sebelumnya ya, antum masih ingat perkataan beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apakah tahnik ini itu khusus untuk mencari keberkahan air liur Nabi ini atau memang dia sunnah yang seharusnya dilakukan oleh semua ayah, ya, atau semua bapak yang mendapatkan kabar gembira tentang kelahiran anaknya? Kata beliau, kalau tujuannya adalah mencari keberkahan air liur Nabi SAW, maka ini menjadi kekhususan Nabi. Ya, menjadi kekhususan Nabi karena tidak ada selain Nabi yang diambil berkah air liurnya, nggak ada. Ya, itu yang disampaikan beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun jika yang kedua bahwasannya memang ini adalah sunnah yang harus dilakukan,
maka berarti berlaku untuk semua bapak, ya, berlaku untuk semua bapak. Dan ya, apa namanya, manfaat dari tahnik anak yang baru lahir dengan kurma atau madu, ya kita sampaikan, atau madu itu ternyata terbukti secara kesehatan, ya, sampai sekarang. Tetapi ya, di sini disebutkan beliau, wa kana sahabatu radhiyallahu anhum yatabarrakuna birikin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi araqihi. Para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya, dahulu mencari keberkahan melalui air liur dan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana min adatihim annahu idza kana fis sabah wa sallal fajra atau bi aniyatin fiha ma fa ghamasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadaihi fil ma wa araka yadaihi fil ma fayati asibyanu bihadal ma thumma yantaliquna bihi ila ahlihim yatabarrakuna bi asadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk kebiasaan mereka, apabila pagi hari setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat subuh, mereka datang membawa bejana-bejana yang berisi air. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelupkan kedua tangan beliau ke dalam air tersebut dan menggosokkan kedua tangannya di dalamnya. Kemudian anak-anak membawa air itu pulang kepada keluarga mereka untuk mengambil keberkahan dari bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dilakukan oleh para sahabat. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum idza tawaddu'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kadu yaktatiluna ala wudu'ihi ay fadlil ma'i yatabarrakuna bihi wa kadzalika min araqihi wa sya'rihi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, hampir saja mereka saling berebut air bekas wudu beliau, yaitu sisa air tersebut. Ya biasanya kan zaman dahulu di ember gitu ya. Di ember wudu, nanti kan ada sisa air itu. Ya. Para sahabat itu berebut karena mereka mengambil keberkahan dari beliau. Kemudian juga mengambil keberkahan dari keringat dan rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi perlu dipahami di sini ya, catatan, tambahan catatan, bahwasanya ini sekali lagi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang seperti ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku untuk selain beliau. Ya. Andaikan hal itu berlaku, maka orang yang mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, khulafanya Rasulullah, khulafur rasyidin. Tapi mereka tidak pernah melakukan hal ini kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Maka ini bukti nyata bahwasanya ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sekarang ya orang-orang sufi, orang Syiah, ya, ini bisa laku 15 juta ini. Asal timbus. Sampai kemarin itu lihat yang pernah debat di Batam dulu, ikut-ikut sekarang dia. Jual ini sekarang. Sudah mulai dia kena. Dulu dia ngomong dalil-dalil gitu kan. Nah, sekarang ternyata sudah mulai jualan ini. Nauzubillah. Jualan air liur ini kan begitu. Yang lebih parah dulu ya, ini akhirnya sudah ditangkap sih di Jawa Tengah. Ada pengajian ibu-ibu ini, pengajian ibu-ibu. Ya.
ustadznya, kiai dah dibilang di sana kan kiai, nggak ada ustadz ya. Itu kalau datang ke pengajian itu nggak pakai baju loh, bayangkan, nggak pakai baju, telanjang di depan ibu-ibu, terus ngudut, tahu ngudut, ngerokok, rokoknya itu dibuang puntungnya, direbutkan ibu-ibu, bayangkan. Nauzubillah, ibu-ibu ngapain merebutan puntung? Terus ini telanjang juga, nauzubillah. Akhirnya ditangkap, memang resah. Ya, banyak pengaduan masyarakat itu, akhirnya ditangkap. Nah, tangkap orang gila ini. Ya, tapi itulah mereka ya. Semakin gila, semakin jadi wali majdu katanya. Nauzubillah. Ya, dan itu cuma satu-satunya di Indonesia, di Indonesia. Di luar negeri nggak ada. Ya. Ya Allah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kaum muslimin dari ya kebodohan dan penyesatan ini. Ya. Itu tadi sebenarnya itu ada yang nyebar-nyebarkan saja. Nanti ada yang nyebar-nyebarkan nanti apa namanya? Oh ini lo punya karomah ini, nyebar-nyebar itu akhirnya orang percaya. Tapi yalah, tengok ya. Dulu siapa yang anak-anak yang katanya kena petir itu siapa? Ponari. Nah, bayangkan Ponari. Itu saja celupan tangannya, batunya itu apa? Itu direbutkan, dijual. Nauzubillah. Di Indonesia cuman itu. Bayangkanlah. Bagaimana kaum muslimin di kita ini? Kayak gitu loh. Ya. Tapi kalau kita ngomong nanti ya, itu katanya kita tidak apa namanya? Tidak cinta wali Allah, tidak cinta ulama. Lah apa hubungannya ini cinta dengan ulama dan wali Allah? Ya. Nah, inilah pemutarbalikan fakta. Itu tadi subhat itu subhat itu. Makanya kita butuh ilmu. Ya, butuh belajar. Ya. Nauzubillah. Ya. Sekali lagi yang diambil keberkahan air liur, keringat, ya semua yang tubuh Nabi SAW itu khusus Nabi SAW. Tapi sepeninggalan beliau SAW, para sahabat juga tidak pernah melakukannya lagi. Ya, tidak pernah melakukannya lagi. Baik. Hatta kana inda Ummu Salamah ihda zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihda ummahatil mu'minin indaha juljulun min fiddah ay mislu at-tabuq fihi suairatun min sa'arin Nabi sallallahu alaihi wasallam yastashfuna biha ay ya'tu nabi sya'ratin aw sya'rataini aw salasin. Hingga di rumah Ummu Salamah binti Abi Umayyah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah SAW dan termasuk Ummul Mukminin, ya, terdapat sebuah wadah kecil dari perak seperti kotak yang di dalamnya terdapat beberapa helai rambut Nabi SAW. Orang-orang memanfaatkannya untuk mencari kesembuhan, yaitu mereka mengambil satu atau dua atau tiga helai rambut, ya. Fayadaunaha fil ma summa yuharrikunaha min ajli an yatabarraku bihadzal ma walakinna hadza khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian mereka meletakkannya di dalam air lalu mengaduknya agar mendapat keberkahan dari air tersebut. Namun hal ini kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-faidatu tsaniyah minat tamril ladzi kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhanniku bihi as-sibyan anna tamra fihi khairun wa barakatun wa fihi faidatun lil mi'dah fa idza kana awalu ma yasilu ila mi'datihi minat tamri kana dzalika khairan lil mi'dah. Faedah yang kedua itu dari kurma yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mentahnik bayi. Ya, bahwa kurma itu mengandung kebaikan dan keberkahan serta bermanfaat bagi lambung.
Jika sesuatu yang pertama kali masuk ke dalam lambung adalah kurma, maka itu menjadi kebaikan bagi lambung. Ya, makanya juga ya kita kalau habis puasa itu ya, habis puasa dianjurkan, sekali lagi dianjurkan ya. Kita tidak mengatakan sunnah, sangat dianjurkan yang pertama kali dikonsumsi itu apa? Kurma. Sebelum air putih, bahkan sebelum air putih. Ya, hadisnya itu sebelum air putih. Makan kurma dulu 1, 2 atau 3, setelah itu baru minum air putih. Kalau udah nggak ada kurma baru Nabi minum air putih. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kurma itu yang bermanfaat bagi lambung. Bayangkan kalau antum habis puasa langsung makan sambal, ya kira-kira lambung kayak apa? Ya berarti sambal itu nggak bagus untuk pertama kali dikonsumsi, karena dia akan ngepek ke lambung. Tapi kalau kurma ini, ya kurma itu sangat bagus. Ya, apalagi kalau dijadikan apa namanya? Kalau udah direndam pakai air, dibiarkan itu apa namanya? Water infus ya, water infus dari air kurma, ya air kurma itu bagus. Ya. Nabi SAW ya ini biasa, apalagi beliau kadang di rumahnya cuma makan kurma. Makanya kita ini tidak katakan sunnah ya, kita tidak katakan sunnah, tapi ini sangat dianjurkan ya, karena memang ini bagian apa ya, sesuatu yang menjadi kebiasaan, sesuatu yang menjadi perbuatan Nabi itu kan ada 3, para ulama membagi af'al al-jibiliyah, af'al yang menunjukkan atau perbuatan Nabi yang menunjukkan memang kebiasaan seorang harus melakukan itu, manusia harus melakukan itu ya, karena Nabi SAW itu juga manusia. Jadi apa yang dilakukan tentu sebagiannya adalah menjadi konsekuensi sebagai manusia ya, seperti makan dan minum, tidur, berjalan, Nabi juga melakukan. Maka hal ini para ulama menyebutkan tidak termasuk sunnah kalau kita mencontoh Nabi ya. Tetapi memang diajarkan adab-adabnya, adab makan, adab minum, bagaimana ada. Tapi kalau jenis makanannya itu tidak mesti harus sama. Ya Nabi makan kurma, kita kalau suruh makan kurma terus, ya mungkin nggak kuat ya nggak biasa. Makannya kita biasa nasi. Ya, taib. Wasahidu min hadal hadis anna Ummu Sulaim qalat li Abi Talha ya ihtasib ibnak, yani isbir ala ma asabaka min faqdihi wahtasibil ajra ala Allahi wallahu al muwaffiq. Jadi syahid dari hadis ini itu adalah perkataan Ummu Sulaim kepada Abu Talha, ihtasib ibnak, ya haraplah pahala atas anakmu, maksudnya bersabarlah atas musibah kehilangan anakmu dan berharaplah pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan dialah Allah yang memberikan taufik. Ya karena memang apa namanya, bab kita ini kan bab sabar ya, bab sabar. Maka syahid kenapa pengarang kitab ini yaitu Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis ini ya di dalam bab sabar ya, karena ini intinya adalah bagaimana ya kesabaran Ummu Sulaim, dan juga mengajak suaminya Abu Talha agar juga bisa bersabar ketika menghadapi musibah ya, dan musibah terbesar bagi orang tua ya itu adalah salah satunya kehilangan anak, karena memang kita ini ditakdirkan oleh Allah cinta kepada anak. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minal banina wal ya, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati ya, manusia itu dihiasi untuk memiliki syahwat, keinginan, suka kepada harta, anak dan istri-istri ya. Jadi salah satu sifatnya manusia itu cinta juga kepada anaknya. Maka ketika orang tua kehilangan anak,
Ini termasuk musibah yang sangat besar. Ya. Dan ketika ya seorang itu mampu bersabar dalam kondisi yang seperti ini, ya, maka ini adalah ya sesuatu yang sangat baik sekali dan besar keutamaannya, begitu juga besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Wallahu alam bissawab. Ya, jadi selesai ya hadis tentang Ummu Sulaim ya, dan Abu Talha radhiyallahu anhum ajmain. Baik, berapa menit lagi, Pak? 2 menit ya. Baik, wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang bismillah. Hadis yang ke-45 dan ke-46 ini sekaligus 2 ya yang disarah oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Baik. Ada 2 menit, fadhol kalau mungkin ada yang mau bertanya. Jadi tahnik ya, tahnik. Kalau kita baru dapat kabar berita gembira, jangan lupa tahnik. Ini ritual salah satunya ya. Sebelum apa-apa. Jadi biasanya langsung ya lahir, habis itu dimandiin ya atau dibersihin, itu langsung ditahnik. Ya. Kalau kita dapat bidan yang sudah ngaji atau ngerti syariat ini, alhamdulillah kalau di Batam ini banyak bidan yang tahu ini masalah tahnik. Karena dulu lahiran anak-anak pertama di Bengkong Indah sana sekarang ya, bidan delima dia, udah senior ya, bidan Asti namanya. Beliau itu ngasih tahu, ini mau ditahnik, nah gitu. Malah nyuruh kita, Pak tahnik nggak Pak? Tahnik. Ya. Sama disuruh adanin, suruh adzan, diadanin nggak? Ya. Kalau masalah adzan kan ini hilaf ya di kalangan para ulama. Kalau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengasankan hadisnya, Syekh Al-Albani mendoaibkan, ya diikuti oleh ustaz-ustaz kita, Ustaz Hakim Abdul Hakim bin Amir Abdad juga menganggap hadisnya dhaif. Ya. Tapi anak pertama anak itu anak adzanin, nah, anak yang lain nggak diadzani, gitu ya. Ya, barakallahu fikum. Jadi kalau punya anak bayi, nah ditahnik jangan lupa. Kalau nggak ada kurma boleh pakai madu. Ya, boleh pakai madu di atas nih. Nah, di atas leher, di atas lidah itu, di langit-langitnya itu digosokkan di situ. Ya, digosokkan di situ. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا